Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billah. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Salawat senantiasa, salam ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'un tabi'innya, kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kumaha daramang ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, di Sabtu yang kelima ini atas kehendak Allah kita bisa dipertemukan. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan satu tema tentang aurat muslimah. Tentang aurat muslimah. Nah, ini sebagai pendahuluan, Islam adalah agama yang sangat memuliakan dan menghargai wanita. Di antara bukti Islam sangat menjaga wanita adalah turunnya perintah untuk muslimah menutup auratnya. Itu satu. Jadi perintah menutup aurat sebagai bukti bahwa Islam sangat menghargai wanita. Di antara tujuan utama wanita menutup auratnya adalah agar mereka mudah dikenali dan terhindar dari hal-hal yang tidak baik atau mencelakai mereka. Lihat betapa sangat melindunginya Islam kepada wanita. Nah, hal ini sebagaimana telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat ke-59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin. Ada berapa jenis perempuan di sini? 3. 1, istri Nabi. 2, putri Nabi. Yang ketiga, anak dan istri orang-orang yang beriman. Apa perintahnya? Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.
Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ibu pernah lihat tayangan wanita non-muslim, dia pakai pakaian yang seksi dengan pakaian yang menutup aurat. Apa yang terjadi? Ternyata ketika dia memakai pakaian yang seksi, pakai bikini dan rok mini, dia diganggu sama laki-laki yang apa? Yang bejat ya. Tapi ketika dia menutup aurat, laki-laki yang cunihin seperti itu ya, itu nggak berani untuk mendekati. Nah, seperti itu Bu, luar biasa. Maka alhamdulillah ibu sudah menggunakan tutup aurat. Mudah-mudahan istiqomah. Ada ini mah di beberapa majelis ta'lim yang curhat suaminya, Ustadz, istri abdi mah pami pangawasan rapi kerudungnya, tapi pas di bumi mah langsungnya hiber kamana. Pas ayah tamu gitu ya, namanya ribut, di mana kerudung mama nah gitunya. Itu di diamannya insya Allah. Jika murang kali gini Bu, kaos kaki lung gitu ya. Pas waktu sekolah, mama kaos kaki aku mana gitu kan. Padahal mah ketinggalan di sekolahnya. Baik, ini Bu dicatat ya. Surat apa Bu? Al-Ahzab ayat ke-59. Nah, sekarang kita akan membahas 6 batasan aurat muslimah. Ada 6 batasan aurat muslimah. Di awal tadi sudah dikatakan, satu, kenapa ada perintah menutup aurat? Islam menghargai wanita. Islam melindungi wanita. Sehingga akhirnya justru dengan adanya perintah menutup aurat itu, ibu mendapatkan perlindungan. Bukan hanya di dunia, tapi perlindungan nanti di akhirat. Nah, di sini yang pertama, aurat wanita di depan non-mahram. Maksudnya apa? Aurat wanita di depan non-mahram. Bu, apa bedanya mahram dengan muhrim? Mahram atau muhrim? Mahram. Kalau muhrim itu biasanya untuk haji atau ihram. Kalau saya mahram ibu atau non mahram? Non mahram. Ya. Terus aurat wanita muslimah di depan mahram. Ibu dengan ayahnya mahram, dengan anaknya mahram, dengan saudara kandungnya, dengan sepupunya non mahram, dengan keponakannya mahram, ya, dengan mertua mahram, ya. Aurat wanita di depan suami itu bagaimana, ya? Yang keempat, aurat wanita muslimah di depan wanita muslimah. Kayak ibu dengan ibu-ibu lagi gimana? Yang kelima, aurat wanita muslimah di depan wanita non-muslim. Ibu punya tetangga non-muslim? Bagaimana aurat ibu ketika berdua dengannya? Yang keenam, aurat wanita di dalam sholat. Aurat wanita di depan, di dalam sholat. Ini kita akan bahas 6 batasan aurat muslimah. Ya. Harapannya, apa harapannya Bu? Semoga dengan diterangkannya batasan-batasan ini, banyak di antara kalangan muslimah mengetahui batasan aurat secara lebih jelas dan dapat menjaga auratnya dengan lebih baik untuk kedepannya. Berikutnya, apa itu aurat, Bu? Apa itu aurat? Jadi, aurat secara bahasa punya banyak makna.
Salah satu di antaranya ini Bu, satu bagian yang harus ditutupi itu aurat. Bagian yang harus ditutupi. Berikutnya, sesuatu yang terbuka dan tidak terjaga itu aurat. Dan yang ketiga, sesuatu yang buruk. Nah, ini aurat. Awas tong dibuka auratna, berarti tong dibuka eta nu gorengna gitu. Tapi justru terbalik sekarang itu, yang buruk dilihat malah diperlihatkan. Itu jadi dosa jariah juga itu teh. Ya, dosa jariah juga. Sekarang kan banyak para wanita-wanita yang mempertontonkan auratnya. Di iklan aja banyak ya, iklan sampo, tapi yang diperlihatkannya bodinya kan gitu. Baik. Nah, sedangkan definisi aurat menurut para ulama fikih di antaranya yang disebutkan oleh Al-Khatib Asy-Syirbini, jadi secara istilah bagian tubuh yang harus ditutupi. Bagian tubuh yang harus ditutupi dan tidak boleh terlihat dari pandangan-pandangan yang tidak boleh melihatnya. Dan bagian yang harus ditutupi ketika sholat. Beliau menyimpulkan makna aurat adalah mencakup untuk apa-apa yang haram dilihat. Jadi menutup aurat itu bukan hanya saat sholat, tetapi di luar sholat pun aurat harus ditutup, harus dijaga. Ini menurut Al-Khatib Asy-Syirbini, seorang ulama fikih. Nah, di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah yang diterbitkan oleh Kementerian Wakaf Negara Kuwait, aurat didefinisikan ma yahrum kasbuhu minal jismi sawa'un narrajul awil mar'ati. Bagian tubuh laki-laki atau perempuan yang haram terbuka atau terlihat. Kalau laki-laki pakai kolor dalam aja keluar, dosa atau tidak? Dosa. Kalau laki-laki pakai celana sontong, nggak pakai baju tapi bujal katutupan sampai lutut, dosa nggak? Enggak, ngan era. Ya, begitu. Kalau perempuan pakai lekbong, dosa atau enggak? Dosa. Ustaz, dulu saya begitu. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Dan kita jangan mengulangi lagi. Nah, ini Bu, Mas'uriyah menjaga aurat dalam Al-Quran, itu surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wahai anak cucu Adam. Kita anak cucu Adam? Sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutup auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Waliba suttaqwa dzalika khair. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Dzalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. Allah telah menyediakan pakaian untuk apa, Bu? Nutup aurat dan untuk perhiasan. Pan wanita itu senang berhias. Betul kan? Tapi sebelum berhias, tutup dulu auratnya. Seperti itu. Ingat, wanita yang menutup aurat, ciri wanita yang bersyukur. Apa, Bu? Wanita yang menutup aurat, ciri wanita yang bersyukur. Kenapa?
Karena dia telah menggunakan nikmat Allah menyediakan pakaian sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Apa? Ini menutup aurat dan perhiasan. Jadi bisa nutup aurat pakai karung goni, bisa. Tapi hilang satu lagi, perhiasan. Silakan pakaian yang ibu kenakan, asal jangan tipis aja. Jangan lihat mahal murahnya. Ada mahal tapi tipis. Ya, begitu. Nah, berikutnya surat Al-A'raf 27. Ya. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan. Sebagaimana halnya dia, setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Makanya nggak boleh kita sendiri di kamar telanjang bulat. Meskipun nggak ada manusia yang lihat, tapi bangsa jin bisa melihat kita dari jarak jauh. Kecuali kalau ada hajat, mandi. Kalaupun berjima dengan suami, tutup pakai selimut. Jangan polos ditonton ku malaikat gitu. Ditonton ku jin. Gitu. Kan ngeri, Bu. Ya. Tutup aurat ulah bebas tuh. Diselimutan. Ditutup tutupan. Suara naon? Oh, suara eueut. Begitu, Bu ya. Jadi jangan sampai telanjang bulat. Kalau mandi pun cingogo. Ulah seueur ngaca. Kalau bisa sih kacamanya cukup wajah aja gitu. Gitu ya. Baik, penjelasan singkatnya gini, Ibu. Dalam ayat-ayat di atas Allah menyebutkan bahwa fungsi utama dari pakaian diciptakan oleh Allah adalah tiada lain untuk menutupi aurat tubuh manusia. Sesungguhnya pakaian yang menutupi aurat ini adalah pakaian terbaik di sisi Allah, pakaian yang menunjukkan ketakwaan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Pertanyaannya, coba masuk ke dalam diri kita mau dipandang baik sama Allah atau dipandang buruk sama Allah? Kalau ingin dipandang baik sama Allah, gunakan pakaian sesuai dengan perintah Allah, menutupi aurat. Gitu. Nah, sini Mas Uriyah menjaga aurat dalam Al-Qur'an. Artinya saja. Surat An-Nur ayat 31. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya. Meskipun ibu kagum dengan laki-laki yang ganteng, harus tetap menundukkan pandangannya. Jangan seperti kebanyakan perempuan yang ketika melihat yang ganteng itu, wah, gitu. Nanti pas jadi tidak ada kenikmatan dalam rumah tangga akhirnya. Sama, suami harus menjaga pandangan. Istri pun sama. Karena kalau pandangan ini dibikin liar, nanti pasangan hidup nggak menarik. Karena ibu biasa nonton film Korea yang wajahnya glowing, terus ketemu dengan suami ibu yang sudah bekerja, banting tulang, panas, ya, ningali ngagebeg pas boga. Begitupun para laki-laki tetap menjaga pandangan itu sesuatu hal yang wajib. Kecuali kalau ada hajat, ajar kayak gini. Nanti dijelaskan di belakang. Dan memelihara kemaluannya. Kenapa perempuan harus menjaga kemaluannya? Karena di sinetron
Oh, laki-laki selingkuh. Enggak, ada peran wanitanya juga pelakor. Berarti dua-duanya memang mengikuti hawa nafsu. Begitu kan? Dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Illa ma dhahara minha. Ulangi, illa ma dhahara minha. Kecuali yang biasa terlihat. Illa ma dhahara minha. Sebagian minha yang biasa terlihat. Apa saja yang biasa terlihat? Nanti batasannya ada. Lanjutannya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya. Ustaz, bagaimana kalau kerudungnya yang belit-belit? Ya, terus dadanya masih terlihat. Itu yang enggak diperbolehkan. Harus tertutup, terjaga. Nanti ada ini Ibu, ada perempuan yang pakai kerudung. Kerudung nanti juga punuk unta ini. Tujuannya apa? Supaya menarik perhatian. Kan beda dengan lain. Ngelain medara replek. Jadi kitukeun Bu. Kecuali kepada suami mereka. Satu. Kalau ke suami tanpa batas Bu, silakan. Cuman kalau untuk melihat kemaluan, itu para ulama berbeda pendapat. Tapi nggak terlalu beda. Yang satu mengatakan makruh, yang satu mengatakan boleh-boleh saja. Jadi kalau misalkan laki-laki suami lihat aurat istrinya, kemaluannya, begitupun sebaliknya, itu nggak apa-apa. Ya, jadi jangan sampai ditutupan ke ibu tekenging, mama ge tekenging, bisa melihat. Ini punten ya, agak sedikit ini. Jadi kalau ibu teh nanti bertanya-tanya, Ustaz, dak bi teh resep ninggal anu bapak gitu. Misal teu nanaon ngecek kungkul cek ibu. Bisa ada yang terluka. Dicek itu nggak apa-apa. Suami abi oge nah gitu, nggak apa-apa, ya. Asal ulah dipoto. Emut Bu, ingat ya. Ibu kalau dalam kondisi itu jangan sekali-kali dipoto. Karena itu akan terekam di Google Bu. Akan terekam di Google. Dan itu masuk, ibu sudah hapus di galeri, pada itu sudah tersimpan di internet. Hati-hati. Ketika ibu video call, tutup aurat yang rapi. Karena sekarang zamannya screenshot, langsung bisa. Ngerekam sekarang itu Bu. Begitu ya. Jadi ibu kalau dapat video call dari keluarganya, meskipun itu orang tuanya, pakai kerudung. Begitu. Ada yang tidur? Memastikan tadi kirain ibu lagi minum, tidak. Kira aku minum tadi bikin. Bener nggak curiga katanya mana? Soalnya kan kia model kopi kia tabu. Oh iya, saya kira yang oh iya, iya. Saya nggak tahu kirain ibu. Baik, kita lanjut ya. Atau ayah suami mereka. Disebutnya apa, Bu? Mertua. Ya. Atau putra-putra mereka. Atau putra-putra suami mereka. Berarti nikah dengan duda. Punya anak dua. Meureun ya, dua ya tilunya.
atau saudara-saudara laki-laki mereka, kakak, adik, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka. Ya. Terus lagi, atau perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan. Tapi zaman ayeuna aya aki-aki anu hasrat kepada perempuannya tidak ada? Aya. Cuma tidak terdeteksi ya. Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Tapi kalau bisa, meskipun itu dengan anak, tetap bu wayahna jangan pakai rok mini. Itu mah khusus untuk suami ibu aja. Ya, kenapa? Karena saya pernah punya kenalan, Bu. Si ibunya itu seksi wae. Terus sekarang udah pakai kerudung ibunya, tapi anaknya yang seksi. Anaknya yang seksi sekarang. Jadi pakaian itu segini. Ibunya sudah pakai kerudung, anaknya yang seksi sekarang. Nanti giliran anaknya nanti pakai kerudung, anaknya yang seksi kayak gitu. Jadi meskipun itu ke anak, dididik dari sekarang itu untuk menutup aurat. Ya. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Jadi dulu kan kalau perempuan ingin kelihatan adanya, itu selalu ayah pakai kicrik-kicrik, cik 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 gitu. Kemudian tujuannya, hai cewek, ya. Godain ya, gitu, meren, ya. Watubu ilallahi jami'an, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Jika ibu dulu di masa lalu mengenakan pakaian yang membuka aurat, sekarang ibu sudah hijrah, sudah taubat, tutup aurat yang baik, maka jangan berkecil hati. Kita memiliki Tuhan, yakni Allah, yang Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat. Kita sesali, ya Allah, dulu saat saya masih muda, yang seharusnya saya tutup aurat, saya malah membukanya. Aku memohon ampun dan bertobat kepadamu. Ku Allah diampuni, Ibu. Asal satu, Ibu udah stop. Tidak membuka lagi auratnya. Itu bisa dipahami, Bu? Syarat-syarat busana muslimah, Bu. Syarat-syarat busana muslimah. Wahai Nabi, nih, diulangi lagi. Katakanlah kepada istri-istrimu yang tadi ya, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sekarang kita masuk ke hadis dari Muawiyah bin Haidah. Beliau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang harus kami jaga terkait aurat? Rasulullah bersabda, jagalah auratmu kecuali terhadap istri atau budakmu. Artinya apa? Kepada pasangan, aurat bisa terbuka. Kecuali dikecualikan itu. Kalau sekarang perbudakan sudah tidak ada. Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Satu, suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Dan para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Jelas? Berpakaian tapi telanjang? Bukannya menutup tapi membungkus. Terlihat. Ada yang tipis, ada yang ngetat, kayak gitu.
yang berlenggak-lenggok. Tahu berlenggak-lenggok, Bu? Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Ada dua makna. Pertama, memang ada yang mengatakan rambutnya diuntun terus dikedepankan. Ada juga yang mengatakan seperti punuk unta itu, jadi berjalannya kayak gini. Halo. Jadi gitu. Ketiap laki-laki. Itu jangan, Bu. Lamun laki-laki gitu kan dikasih belen, tapi mun perempuan gitu kan. Punten bapak-bapak gitu kan. Ulah biasa we gitu. Punten Pak. Jadi berlenggak-lenggok terus lagi seperti punak unta yang miring kan gini. Gitunya. Jadi si wajah nanti pingin centilan gitu. Aku mah ada apa atuh gitu. Subhanallah. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aromanya surga. Walaupun aromanya tercium selama perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Ya Allah, ya Karim. Maka kenapa banyak para wanita yang masuk ke dalam neraka? Salah satunya dia tidak menjaga auratnya. Ya Allah, ya Karim. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW memperingatkan bahwa di antara golongan dengan tampilan yang buruk pada hari kiamat adalah wanita yang tidak menutup auratnya, memperlihatkan aurat tubuhnya, dan mereka di antara golongan yang tidak akan masuk surga. Maka dari itu, sebelum ajal datang, bertobat kepada Allah, Allah pasti akan ngampunin dosanya. Tapi kalau seandainya di akhir hayat hidupnya dia tidak menutup aurat, maka ancamannya pun nggak masuk surga. Ya Allah. Ya. Dalam kaidah usul fikih disebutkan bahwa jika suatu ada dalil Al-Quran dan Al-Hadis yang memperingatkan akan ada azab atau hukuman bagi mereka yang meninggalkan suatu tersebut, maka menunjukkan bahwa perbuatan tersebut wajib dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Maka menutup aurat ini adalah sebuah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan atau diabaikan oleh wanita muslimah. Begitu, Bu. Nah, sekarang batasan aurat wanita di depan non mahram. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, maksud dari mahram di sini adalah mahram mu'abbad, yaitu laki-laki yang haram menikah dengan wanita selama-lamanya. Seperti bapak nggak boleh nikahin anak. Ya. Maka laki-laki non mahram adalah setiap laki-laki yang memungkinkan menikah dengan sang wanita. Maka di antara mereka ada batasan aurat yang wajib dijaga selama tidak terjadi ikatan pernikahan di antara mereka. Ibu dengan suami dulu non mahram, tapi karena terjadi ikatan pernikahan, maka statusnya berubah. Dia bisa melihat aurat ibu, ibu pun bisa melihat auratnya. Begitu. Aurat muslimah di depan laki-laki non mahram, menurut jumhur ulama kita adalah seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan. Di antara yang berpendapat demikian adalah Imam Malik. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan pendapat yang masyhur di dalam madzhab Asy-Syafi'i. Jadi wajah dan telapak tangan ini yang boleh. Ya, beserta dengan punggungnya. Hal ini berdasarkan firman Allah, janganlah mereka memperlihatkan perhiasan aurat mereka illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa nampak
An-Nur surat 3 An-Nur ayat ke-31. Ibnu Abbas menafsirkan maksud dari yang biasa nampak itu adalah wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian ketika wanita berihram, Nabi mengharamkan mereka menutup wajah dan telapak tangannya. Kalau wajah dan telapak tangan bagian dari aurat, tentu Nabi tidak melarang menutupinya, melainkan memerintahkan untuk ditutup. Maka nanti saat ibu ihram, yang pakai niqab kan dibuka. Jadi yang pakai niqab itu pendapat Imam Asy-Syafi'i, sebagian lagi muka dan telapak tangan. Jadi pakai niqab cadar itu merupakan dari mazhab Imam Asy-Syafi'i. Sebagiannya lagi wajah dan telapak tangan. Begitu. Tapi ketika ihram wajib dibuka. Kemudian juga terkait kenapa tidak memasukkan wajah dan telapak tangan bagian dari aurat. Karena hajat. Karena dari wajah seseorang dapat dikenali. Dan kedua telapak tangan ini berperan penting ketika wanita bermuamalah. Dalam jual beli, dalam muamalah sosial. Ketika mengambil atau memberikan sesuatu. Sehingga dia dimaklumi dan dianggap bagian yang biasa nampak. Begitu. Wajah mah, ya. Nah, dalil jumhur ulama lainnya juga di antara hadis Asma dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah bersabda, "Wahai Asma, bila seorang wanita sudah mendapat haid, maka dia tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini." Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menunjuk kepada wajah dan kedua telapak tangannya. Itu dalilnya, hadis riwayat Abu Dawud. Nah, meskipun wajah wanita menurut wanita muslimah bukan termasuk aurat, yang dia boleh saja dibuka, bukan berarti dibolehkan memandang wajah wanita kecuali untuk suatu hajat. Kayak ngaji kayak gini. Tapi kalau misalkan nutup memandangmu, gitu kan? Itu yang nggak boleh. Terus saja ditatap, itu nggak boleh. Ya kalau lagi hajat gini kan lagi ngaji. Oh begini si ibu ini. Bisa di jalan pendak bersapa. Itu kan ada hajat. Ibu bisa ngebedain kan? Mana pandangan hajat, mana pandangan selain hajat? Gitu. Baik. Sebagaimana di awal surat An-Nur ayat 31 di atas, ada perintah untuk laki-laki ataupun wanita menundukkan pandangan mereka dari lawan jenisnya atau laki-laki ajnabi. Sedikit lagi ya. Nah, ada pendapat kedua, emut-emut. Pendapat pertama apa, Bu? Wajah dan telapak tangan. Ini di non-mah, ya kayak ibu kayak gini lah, ya. Sekarang pendapat keduanya. Ini, Bu, ada kakinya. Jadi pendapat kedua menurut pendapat dari Abu Hanifah, terus lagi Ats-Tsauri dan Al-Muzanni, bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah, telapak tangan dan kaki. Ketiga anggota tubuh tersebut menurut mereka adalah bagian yang sering terlihat atau biasa nampak dari wanita. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah mereka memperlihatkan perhiasan atau aurat mereka kecuali yang biasa nampak. Nah, ini mah jeung kaki, Bu. Tapi, Bu, ini saya juga mendapatkan arahan juga. Kalau ibu memungkinkan pakai kaos kaki, pakai. Tapi contoh, kalau ibu misalkan sulit nih, harus pakai ini, kaos kaki dan lain sebagainya, untuk sekali-kali karena itu pun madarat, itu enggak menjadikan ibu berdosa. Tapi kalau memungkinkan, pakai kaos kaki. Contoh, ibu pernah enggak berkunjung ke satu masjid, mau masuk masjidnya itu harus ngelewatin balong. Berarti masuk karinya basah kaos kaki ibu kan? Nah, otomatis dibuka enggak apa-apa. Begitu. Atau ibu di rumah sehari-hari, ya, di rumah sehari-hari ibu nggak pakai kaos kaki nggak apa-apa.
Tapi kalau ibu mau bepergian seperti halnya sekarang ngaji, pakai kaos kaki yang rapi. Begitu, Bu. Oke? Oke, ya. Jadi kalau bisa maksimalkan tutup aurat, ya tutup aurat. Kalau nenek-nenek yang sudah tidak ada hasrat lagi untuk menikah, itu pakai siput aja deh, nggak apa-apa. Nah, batasan aurat wanita di depan non-mahram pendapat ketiga. Pendapat ketiga ini berbeda dengan pendapat yang dua tadi, yaitu menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita aurat. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Al-Mawardi dan Al-Mutawalli dari Abu Bakar bin Abdurrahman At-Tabi'i. Dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad, beliau menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita juga aurat kecuali bagian wajahnya. Makanya ini bagiannya gini, nutup ya nanti. Pernah lihat kan? Oh. Jadi kesimpulannya apa, Bu? Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertengahan apa? Wajah dan telapak tangan. Ini sampai sini. Punggungnya dan telapaknya, termasuk ini. Wajah. Ada juga yang dengan kaki. Dengan kaki. Ada juga yang hanya wajahnya saja. Ini harus ketutup. Maka apa hikmahnya? Jika yang sudah hanya wajahnya saja yang terlihat, ininya ketutup, melihat ada ibu-ibu yang ininya kebuka, nggak pakai kaos kaki, ya, asal tidak melebihi mata kaki, itu ternyata ada pendapatnya. Atau hanya wajah dan telapak tangan, itu ada pendapatnya. Jadi kita nggak usah menggunjingnya, begitu ya. Kalau ada sahabat kita yang belum pakai baju yang menutup aurat, ya sedikit demi sedikit kita ajar. Nah, di sini mahram sebagaimana disebutkan di atas adalah mereka yang haram menikah dengan wanita selama-lamanya. Baik karena di antara keduanya atau ada hubungan nasab atau pernikahan atau persusuan. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 23. Karena memang saudara, ayah nasab, persusuan. Gitu. Antara wanita dengan mahramnya ini, Islam memberikan kelonggaran terkait aurat. Keempat madhab fikih sepakat boleh terlihat rambut, boleh. Apalagi kaki, betisnya. Bukan di atas lutut, tapi betis. Apalagi tidak sebatas wajah dan tangannya saja yang boleh terlihat. Dan masing-masing mereka punya batasan tersendiri terkait aurat wanita muslimah di depan mahramnya. Jadi ibu pakai segini kayak abdi kieu. Terus ancingannya sakieu. Rokna dasar. Ini kelihatan enggak apa-apa di depan mahram. Ayahnya, mertuanya, anaknya. Begitu ya? Dan paman atau bibinya, begitu. Terus batasan aurat wanita di depan suami, pokoknya mah daya batasan lah, sok mangga eta mah. Ya, jadi wanita terhadap suaminya nggak ada batasan. Cuman saya titip saat mau berhubungan badan, tutupan ku selimut, ya, bisi lebet angin, gitu. Aurat wanita muslimah di depan wanita muslimah. Gimana ini? Nah, jadi aurat wanita muslimah di depan wanita muslimah tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan untuk menampakkan di hadapan sesama perempuan atau laki-laki yang masih mahramnya lebih dari apa yang biasa nampak ketika seorang perempuan berada di rumahnya. Kan bae da urang mah awewe saruanya, pas oge teh ibu teh nganggo acuh, ieu renang ulah. Jadi yang boleh dinampakkan adalah rambut, betis, hasta. Ini hasta dan semisalnya. Hukum asal perempuan adalah ditutupi dan dilindungi. Terdapat banyak dalil dalam syariat yang menunjukkan hal tersebut. Praktek sahabat secara khusus dan salaf secara umum pun menunjukkan demikian. Bisa dipahami? Oke. Aurat wanita muslimah di depan wanita non muslim. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat. Menurut jumhur,
ya, aurat wanita muslimah di depan wanita non muslim adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Seperti halnya auratnya di depan laki-laki non mahram. Ini merupakan pendapat dari Hanafiyah, Malikiyah, dan yang paling masyhur dan sahih dari Syafi'iyah. Nah, Hambali dan sebagian Syafi'i pendapat berbeda dari jumhur ulama adalah pendapat dari madhab Hambali dan sebagian dari madhab Syafi'i, bahwa batasan aurat wanita muslimah di depan wanita non muslim adalah seperti batasan aurat mereka di depan wanita muslimah lainnya, yaitu pusar dan lutut, karena kesamaan jenis di antara mereka. Itu ya. Jadi sebagian ini mah. Tapi kita udah ikutin jumhur. Kalau ibu dengan wanita non muslim pakaian seperti ini, karena itu juga untuk syiar dakwah Islam. Dan dua lagi, sekarang wanita, ya, aurat wanita di dalam sholat. Aurat wanita dalam sholat adalah seperti batasan aurat wanita di depan laki-laki ajnabi menurut jumhur ulama, yaitu seluruh tubuh kecuali wajah, dan telapak tangan mencakup perut dan punggung tangan. Itu ya, itu wajah dan telapak tangan. Jadi kalau misalkan ibu sholat, nah pakaiannya misalkan seperti ibu kan tutup tuh muka ini, itu nggak apa-apa, ya. Ininya pakai apa? Namanya apa bu? Sait. Pakai apa itu? Ikhfa sama mad arid disukun ya. Sait. Jadi supaya tidak pas ibu nanti takbir, gitu. Kalau pakai mangset kan dapat seperti itu. Itu boleh. Kalau ibu pakaian seperti ini pakai sholat, ya. Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, aurat wanita di dalam sholat adalah selain wajah, kedua telapak tangan, dan kedua telapak kaki hingga mata kaki. Ini mah dugikeun ka mata kaki. Jadi kalau kaki kelihatan, itu bukan bagian dari aurat. Bila suatu ketika tidak ada mukena, tidak ada kaos kaki, ibu cuman pakai pakaian yang panjang sampai bawah mata kaki, itu sholat. Tapi kalau pakai celana nggak boleh. Ini merupakan pendapat yang paling kuat di dalam mazhab ini. Mereka menambahkan kedua kaki juga bukan bagian dari aurat, karena biasa terlihat atau nampak dari wanita. Tapi saya sarankan kalau bisa sempurna. Begitu ya. Baik, Ustadz, bagaimana kalau dagu? Apakah harus dikieukeun? Ya, misalkan begini. Atau kalau misalkan begini boleh? Boleh yang seperti ini juga. Yang nggak boleh itu, iya ketinggalan leher. Maka hati-hati. Kalau ibu misalkan sholat, terus pakai kerudung panjang, pas takbir kebuka, ini jadi terbuka auratnya. Begitu ya? Jadi kalau misalkan dagunya terlihat seperti gini, ini ada dua pendapat, ada yang membolehkan. Begini kelihatan dagunya. Gitu. Nah seperti ibu kan dagu tuh. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau bisa sempurna, tutup dagunya kayak gini. Oke? Ya. Jadi yang nggak boleh kelihatan adalah leher. Kalau dagu bukan termasuk. Ya. Nah itu ibu-ibu tentang aurat. Wallahu a'lam bishawab. Dan Allah lebih mengetahui yang sebenar-benarnya. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.